Halo Sobatku Mistik Mustika, kita kali ini akan membuka kartu. Kita itu dapat pasukan cahaya, itu dapat teguran dari Ibu Ratu ya. Pasukan cahaya itu siapa? Pasukan cahaya itu kalian yang sudah bisa mengatasi masalah ketergantungan terhadap pasangan yang sangat menyakitkan, sangat melelahkan, sangat membingungkan, tapi kalian masih gandolin terus. Itu ya. Jadi di sini kita semua mendapat teguran dari Ibu Ratu karena kita merasa rumongso iso, merasa bisa, sombong. Jadi tetap tidak mau ngalah. Yang feminin juga beberapa merasa saya bisa mengendalikan leluhur saya bisa keluar dari siklus ini. Jadi merasa bisa. Nah itu loh, merasa bisa itu sama dengan tidak bisa. Ya, full kebalik. Knight of Pentacles, tidak merasa bodoh, Knight of Pentacles. Jadi di sini ini rumongso iso. Merasa bisa itu sudah sama dengan Anda itu masih ego gitu loh. Karena di sini ini apa ya, dari keberhasilan hubungan Anda dengan siklus ini itu adalah dropnya semua ego level bawah, termasuk sombong. Itu merasa bisa, merasa oh itu dia karmiknya, oh dia tuh sekarang ini punya selingkuhan. Nah, ya beberapa orang itu saya tanya, coba Bu Manik tolong Bun liatin suami saya punya selingkuhan gak? Saya tanya sebelum saya bukain kartunya, saya tanya, Anda tahu dari mana? Dari tarot. Nah itu loh, tarot itu kadang-kadang racun. Misalnya zodiaknya Cancer misalnya ya, karena saya Cancer, saya nyebut diri saya sendiri aja. Misalnya zodiaknya Cancer, oh tuh Cancer itu selingkuh gitu. Pukul rata semua Cancer selingkuh. Padahal di dalam satu Cancer saya ini ada Libranya, ada Sagittariusnya, ada Virgonya, ada macam-macam gitu loh. Paham tidak? Jadi jangan terus ngejudge sekalian oh itu kan sama adik saya, itu dia selingkuh sama adik saya. Ada buktinya enggak gitu loh. Jadi jangan kalian ciptakan neraka sendiri, merasa jadi Tuhan kalian itu kalau kayak begitu caranya. Ya, ini kartunya udah merasa bisa. Ini the full kebalik, tidak merasa bodoh, Knight of Pentacles. Ini merasa bisa menghandle semuanya sendiri. Ini termasuk salah satu kesombongan. Karena yang saya tarik di sini adalah pesan Ibu Ratu yang tadi malam bilang kita itu balance love relationship. Kita itu sebenarnya ya belum sembuh. Kita itu belum sembuh berarti kalau seperti itu. Kita masih ngiring energinya divine maskulin. Ya. Ngiring energinya pasanganmu yang berselingkuh, yang tidak pulang, yang diketahui dari tarot berselingkuh padahal mungkin tidak. Tuh, cicaknya. Itu loh. Jadi kadang-kadang tarot pun mengacau. Makanya kalau mau ke tarot itu berdoa dulu. Diambil energi yang positif-positif aja. Begitu negatif langsung buang laut. Clearing energimu. Karena tarot itu mengandung energi. Energinya jelek kalian kebanting. The Devil. Tuh ini kartu kalian ini yang saya tarik ini. Masih merasa benar, merasa pintar, merasa saya tidak salah. Suami saya yang salah, saya trauma. Udah dibilangin unconditional love itu naik ke atas. Mengampuni, maha mengampuni. Kalian memang bukan Tuhan, tapi kalian diajarkan cara melepaskan diri dari kemelekatan, termasuk kemelekatan terhadap trauma. Termasuk kemelekatan kepada cerita cinta yang sedih itu. Eight of Pentacles. Anda bekerja sama dengan
energi level bawah. Eight of Pentacles, the Devil. Anda tergoda untuk terus membenci divine masculine dan orang ketiganya, padahal sudah dibilang lepasin, jangan diikutin energinya, cukup tahu kemudian tutup. Jangan kemudian tahu di tarotnya saya terus kemudian ke WhatsApp membahas. Loh ngapain, itu energi Anda bukan. Jangan menduga-duga, itu Anda merasa benar sendiri. Sudah saya bilangin di sini, orang yang ditinggalkan itu membayar karma. Setelah Anda membayar karma, Anda orang ketiga dan pasangan yang meninggalkan Anda baru membayar karma. Jangan pada saat membayar karma Anda sibuk ngedumel, sibuk merasa benar. Saya sudah di depan Allah, saya sibuk sendiri, biarkan dia kena azabnya. Itu kan merasa benar berarti. Five of Pentacles. Ten of Swords. Upaya Anda untuk tidak merasa terhianati, upaya Anda untuk tidak drop, untuk tidak turun energinya. Anda menjadi pembenci sekarang. Ini energi orang-orang yang saya tarik yang merasa bisa, merasa pinter, merasa saya benar. Saya sudah saya sudah mengingatkan dia, Bun. Gitu. Saya udah bilang jangan ikut campur dengan karma seseorang. Kalian sibuk saja membayar karma kalian sendiri. Kalau kalian terdeteksi sebagai orang-orang twin flame, orang-orang twin flame itu sibuklah membayar karma leluhur kalian sendiri. Karena pada saat kalian ditinggalkan, itulah Anda tahu bahwa leluhur Anda punya masalah yang harus Anda putus kutuk dan karmanya leluhur. Oh, saya serahkan kepada Allah. Yang nggak selesai. Orang Anda harus memutus kok. Ace of Swords. Anda harus memutus kok. Anda harus memutus kutuk dan karmanya leluhur. Baru serahkan sama Allah pembersihan. Anda harus pembersihan. Memutus kutuk dan rantai leluhur. Menemukan kembar jiwa Anda. King of Pentacle kebalik. Three of Pentacle. Queen of Swords, Seven of Pentacle. Yang ditunggu nggak datang. Kalian sibuk menunggu. Ace of One, kan? Kalian sibuk menunggu. Kalian nggak bekerja sama dengan leluhur. Padahal hubungan twin flame itu adalah Anda bekerja sama dengan kembar jiwa dan leluhur. Gimana ini kartunya? Ini kartu kalian ini. Pasukan cahaya yang masih bertahan di dalam sakit dan mengubur diri dalam pekerjaan. Ini kalian, beberapa dari kalian. Ayo. Merasa bisa keluar dari siklus, tapi mengubur diri di dalam derita, mengubur diri di dalam luka, mengubur diri di dalam pekerjaan. Untuk tidak teringat lagi kepada trauma, ditinggalkan sakit. Saya mikirin Tuhan aja. Enggak gitu. Anda sembuh. Sehingga pada saat keinget, Anda nggak kesetrum. Sehingga kalau saat lihat tarot, Anda nggak kesetrum. Anda nggak kebanting dengan energinya karmik yang lagi jambak-jambakan sama divine masculine atau divine femininemu. Kan sekarang energinya lagi jambak-jambakan mereka berdua. Nah, ini kan pembuktian kalian ini sembuh apa tidak. Pada saat karmik orang ketiga ya, orang ketiga dengan pasanganmu ini sedang memutus dengan cara Tuhan, yaitu mereka akan digempur oleh berbagai macam masalah. Nah, Anda itu sibuklah sembuh, sibuklah unconditional love. Sehingga kalau dia datanglah menjadi teman. Sehingga kalau dia datang kembali itu belum tentu mau balikan. Anda sebagai healer, karena Anda bisa menyembuhkan diri sendiri. Anda tuh terdeteksi sebagai healer.
Anda penyembuh sesama twin flame, sesama pasangan kembar jiwa, sesama orang-orang yang ketemu kembar jiwanya, gitu. Sembuh. Ya, ini energinya orang-orang belum sembuh. Sehingga kalian tidak berkolaborasi dengan leluhur kalian. Anda tidak berkolaborasi dengan leluhur kalian. Ini yang disebut sebagai repot maunya sendiri gitu loh. Jadinya tetap. Nanti maskulinnya datang udah pasang pedang panjang. Gitu. Jadinya maskulinnya kembali ke siklus lagi sama kalian. Kalian tanpa sadar kembali lagi ke siklus bayangan. Kenapa? Kalian mereject gitu loh. Karena di sini divine maskulin adalah PR-nya, menerima konsep memaafkan dengan cinta luar biasa. Kasih ya, bukan cinta, kasih. Kalau orang Indonesia tuh kasih. Kasih yang luar biasa itu adalah konsep dari twin flame. Tidak mengharap dia kembali, kasih kembali kepada Allah, sehingga jodoh itu punya Allah. Jadi nggak terus nikah siri hanya demi dia supaya hubungan seks kalian itu halal. Itu pembodohan buat saya. Sorry, tapi Anda nikah siri buat apa? Tujuannya apa? Ada tujuan diciptakannya nikah siri, dan saya dan saya tidak menghujat orang-orang dengan nikah siri. Tapi kalau tujuannya untuk supaya urusan ranjang Anda halal demi si istrinya nungguin istrinya mau tanda tangan surat cerai, itu pembodohan buat saya. Anda perempuan. Ini buat perempuan, ini buat kaum feminin dimanapun saja Anda berada. Saya tidak support orang ketiga. Saya tidak support istri. Saya support semua yang ke Tuhan. Ya. Ini hubungan seperti ini aduh. Anda akan digempur dengan masalah yang sama dari manusia yang berbeda. Anda hadapi kasus Anda dengan berani, sehingga yang harus tidak berselingkuh, ya jangan berselingkuh, karena dia udah punya istri, udah punya suami. Sekarang bagaimana kalau Anda tempatkan diri Anda di posisinya orang yang Anda ambil pasangannya. Kalau saya lepas. Memang harus dilepas. Biar nggak kebanting. Mobil jalannya mundur, kita mau tahan, mobilnya maunya mundur. Ya kita lepas lah. Kita naik terus jalan kaki, nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi ini adalah kalau kita sudah bisa melepaskan dan enak dan netral. Kayak contoh lah, saya dengan suami pertama saya itu dibully habis-habisan. Jadi anak saya diambil, suami saya ngikutin mertua saya untuk menceraikan saya, dicerai gaib gitu loh. Tahu-tahu sudah jadi surat cerainya. Nah, sekarang sudah bisa bercandaan lagi gitu, sudah bisa. Karena memang awalnya berkawan kami dengan suami pertama itu. Jadi kembalikan pada saat sebelum terjadi banyak masalah. Nah, jadilah dirimu gitu loh. Jangan bersembunyi di balik masalah, memakai topeng kebencian. Saya marah sama kamu karena kamu sudah menyakiti saya. Jadilah orang baik, jadilah dirimu sebelum kamu punya masalah. Sehingga masalah apapun juga tidak mengubahmu. Engkau tetap menjadi dirimu sendiri yang baik, tapi Anda belajar dari pengalaman. Anda tetap baik, Anda tetap ramah.
Tapi untuk kembali, kalau Anda belum sembuh, ya pengulangan siklus lagi. Ada PR-PR yang harus Anda kerjakan bersama leluhur Anda. Anda sudah tahu kan? Anda sudah tahu kan? Karena kalau Anda belum mengerjakan PR-PR-nya leluhur, Anda akan kembali lagi, dikembalikan ke siklus. Ini bukannya saran, Anda harus ini langkahnya gitu. Enggak, ini harus. Ini adalah caranya Tuhan untuk Anda naik ke dimensi 5. Dimensi 5 itu adalah alam hati, alam pikiran. Dimana yang 3 dimensi ini semuanya penuh kekacauan. Si divine maskulin aja mencolok kiri, mencolok kanan, gak jelas. Semua diajakin nikah, semua semua diajakin, semua dilamar. Mau nggak jadi istriku? Mau nggak jadi istriku? Oh, yang sana sudah mau cerai. Anda percaya? Ayo nikah siri dulu. Akhirnya sudah nikah siri, nggak jadi dinikahi. Anda bingung, terjebak dalam nikah siri. Coba pinter sedikit. Ini adalah acaranya Tuhan untuk mengubah semua 3 dimensi urusan yang dengan manusia ini menjadi 5 dimensi. Untuk Anda tidak terikat kepada yang namanya manusia. Di sini Allah menunjukkan kamu belum melekat kepadaku. Kok kamu berani-berani melekat kepada manusia? Sekarang kamu minta tolong saya. Lah, Allah kan maha pencemburu. Allah kan maha pencemburu. Kamu melekat kepada hartamu, kamu melekat kepada suamimu, kamu melekat kepada gaji suamimu, kamu melekat kepada pensiunannya. Nggak mau orang ketiga mendapatkan. Kamu tidak percaya sama saya. Allah tersinggung dong. Allah tersinggung dong. Kamu gituin. Ini kan karma berasal dari dirimu sendiri, namanya kamu gituin Tuhan. Nikahnya sudah ada tanda-tanda. Tuhan tuh selalu datangkan intuisi kok. Anda sudah tahu, oh intuisinya dia itu rada-rada error. Main hajar saja. Nikah. Karena percaya dengan manusianya, taunya manusianya bohong. Lah, manusia berbohong ini sebenarnya tidak berbohong. Karena yang mengucapkan itu adalah leluhurnya yang memakai badan dia, kesurupan. Ada cerita leluhur di balik dia yang ingin menghukum Anda. Anda jatuh, Anda terpuruk. Anda ikut tarot, Anda tidak berdoa. Akhirnya kebanting-banting, oh dia punya selingkuhan, menuduh, dosa lagi. Coba. Pembersihan hati ya. Sudah masuk bulan Oktober, energinya seperti ini terus. Energinya ini nggak bersih. Pembersihan hati. Sehingga kalian tahu apa artinya 5 dimensi. 5 dimensi itu alamnya Tuhan. Kenapa kalian dibawa ke 5 dimensi? Karena mau dibawa ke 6 dan 7. Kenapa? Karena divine maskulinmu masih di 3. Kalau kamu tidak naik terus, si maskulin, kalau kamu yang turun ke 3, terus kapan selesainya? Ini adalah acaranya Tuhan, di mana Anda disuruh naik ke level selanjutnya, yaitu pertemuan antara 3 dimensi, gaibnya leluhur, Tuhan dan Anda. Dimensi ke-7 sampai 9. Kalau Anda masih 5, oh udah suami saya pulang, saya turun lagi, balik lagi di 3. Nanti 4 bulan, 5 bulan lagi keluar lagi dia dari rumah dengan masalah yang sama, manusia yang berbeda. Gitu terus. Ini adalah acaranya Tuhan. Kalian harus naik. Bersihkan hati, vibrasikan hati gembira kepada Tuhan. Supaya apa? Gaibnya Anda, 5 dimensinya Anda, pikiran Anda, perasaan Anda. Pikiran dan perasaan itu adalah gaibnya Anda. Pikiran dan perasaan adalah 5 dimensi Anda. Naik terus kepada Tuhan. Nyampe ke 7, nyampe ke 9. Karena banyak hal yang akan dibuka dan kalian pasukan Allah. Kalian bukan orang sembarangan. Pada saat Anda naik terus, energinya maskulin akan naik terus, ngikutin kalian gitu. Ya ada protes dari Ibu Ratu. Kenapa kalian ini masih
Sok bener, sok nggak salah. Sudah dibilangin ini adalah urusan leluhur. Tidak boleh menuduh. Karena apa? Pasanganmu bukan pasanganmu. Pasanganmu sedang kesurupan. Dan itu harus diputus kutuk dan karmanya leluhur. Kalau Anda terhubung dengan saya, pasangan kalian itu bukan pasangan kalian. Kalau Anda sebagai istri zaman dahulu, Anda adalah orang ketiganya. Anda sedang menjalani karma kehidupan leluhur yang mengambil suami orang. Itu buat istri. Sudah saya jelaskan kemarin. Coba dicari di videonya. Kenapa istri terbaca sebagai karmik, sedangkan orang ketiganya terbaca sebagai divine femininnya. Ini energi yang kayak gini yang kepake, yang kebaca. Ya, ini pesan masuk dari ibu keluar di kartu. Ya, karena Anda perjalanan selanjutnya adalah berkolaborasi dengan leluhur. Tidak sendiri, tidak bersamaan, tapi sendiri-sendiri. Tapi Anda menjalankan berkolaborasi, hidup ini berkolaborasi. Tapi perjalanan jiwa kalian adalah sendiri-sendiri. Oke? Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.